Pihak kejaksaan akhirnya menangkap Oh Hyun-soo karena dia dituduh sebagai orang yang melakukan penggelapan dana. Kemudian Lee Jin memberitahu bahwa Han Sang-il juga menuju ke kantor kejaksaan. Oh Han-soo terlihat panik dan juga khawatir karena kakaknya adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Namun Seo Do-yoon berusaha untuk menenangkannya. Tetapi tiba-tiba Kim Yong-kook datang dan melihat hal tersebut. Namun Seo Do-yoon langsung pergi meninggalkan mereka. Nah, sementara Han Sang-il terlihat marah saat menemui Kim Yong-min. Dia menutup pintu dan kemudian memarahi Kim Yong-min karena telah membuat kekacauan. Ji-yeon pun bingung melihat situasi tersebut karena dia belum tahu apa yang terjadi. Dan ternyata Kim Yong-min adalah orang yang melaporkan tentang penggelapan dana yang terjadi di Yayasan Now. Tentu saja Han Sang-il sangat marah. Kini Oh Hyun-soo telah ditahan di kantor polisi. Dia pun akan diinterogasi. Oh Han-soo mengunjungi Oh Hyun-soo karena dia mencemaskannya. Tetapi Oh Hyun-soo terlihat santai karena ternyata nasib Hwa-in juga berada di tangan Oh Hyun-soo. Nah, tiba-tiba Han Sang-il datang, kemudian Oh Hyun-soo menyuruh Oh Han-soo untuk pergi. Saat Han Sang-il duduk, ternyata Oh Hyun-soo sudah mengetahui bahwa dalang dibalik orang yang melaporkannya adalah Kim Yong-min. Tetapi Han Sang-il berusaha untuk menutupinya. Oh Hyun-soo meminta untuk segera dibebaskan dan juga diberi izin untuk mengakses semua rekening rahasia yang atas namanya. Dia juga menyinggung bahwa Kim Yong-min tahu dana milik Kim Duo senilai 2 triliun. Oh Hyun-soo juga mengatakan bahwa kejaksaan belum tahu jika Hwa-in menyuap bea cukai dan lembaga pajak. Namun dia malah menuduh Seo Do-yoon sebagai dalangnya karena dia telah mencuri buku besar. Nah, sebenarnya Kim Yong-min lah yang melaporkan hal tersebut. Ji-yeon kemudian datang dan bertanya kenapa dia melakukan hal ini. Kim Yong-min tidak terima karena Hwa-in Group akan jatuh kepada Kim Yong-kook. Namun Ji-yeon kembali mengingatkan bahwa Kim Yong-min juga tidak dianggap sebagai pewaris dari Hwa-in Group. Namun Kim Yong-min bertekad untuk merebutnya dan tidak akan membiarkan hal itu. Park Mi-ran masih cemas atas penangkapan Oh Hyun-soo. Dia juga menyinggung kakak Jang Tae-ra yang ingin berinvestasi. Park Mi-ran juga ingin mencari tahu siapakah orang yang melaporkan tentang hal itu. Tetapi Han Sang-il menutupinya. Seo Do-yoon mengecek semua buku besar milik Yayasan Now. Hal tak terduga ternyata semua aliran dana tersebut masuk ke Park Mi-ran. Park Mi-ran kemudian meminta Oh Han-soo dan juga Han Sang-il untuk menemuinya. Dan disinilah Park Mi-ran menyinggung tentang hubungan Oh Han-soo dan juga Seo Do-yoon. Mereka tertangkap kamera saat Oh Han-soo sedang mengadakan upacara kematian untuk ibunya. Tak hanya itu, Han Sang-il juga menyinggung bahwa Seo Do-yoon lah yang mengambil buku besarnya. Akhirnya Han Sang-il pun menunjukkan foto mereka berdua. Kemudian Oh Han-soo mengatakan bahwa dirinya lah yang menyuruh Seo Do-yoon untuk mengambil buku besar. Tetapi Park Mi-ran sangat khawatir jika buku tersebut dilaporkan kepada kejaksaan. Oh Han-soo menyangkal bahwa dia akan menggunakan buku itu untuk membuat Yayasan Now sebagai organisasi internasional. Namun Park Mi-ran kesal dan menganggap Oh Han-soo bodoh, karena Seo Do-yoon merupakan mantan perwira polisi terbaik. Jika Seo Do-yoon melaporkannya, itu akan menjadi akhir bagi kakaknya serta bagi grup Hwa-in. Nah, kemudian Han Sang-il bertemu dengan Seo Do-yoon. Dia bertanya apa sebenarnya yang Seo Do-yoon incar. Han Sang-il kemudian meminta Seo Do-yoon untuk mengembalikan buku besar milik Yayasan Now. Tetapi Seo Do-yoon menolak hal tersebut. Tentu saja itu membuat Han Sang-il kesal dan kemudian meninggalkan Seo Do-yoon. Karena kakak tirinya ikut campur masalah investasi, akhirnya Han Sang-il menemui Jang Tae-ra dan memperingatkannya. Dia menganggap bahwa Jang Tae-ra tidak tahu diri dan memintanya untuk tidak ikut campur dalam masalah investasi Hwa-in Group. Nah, hal itu ternyata didengar oleh ibu Jang Tae-ra. Tentu saja mereka berdua sangat kesal karena menganggap bahwa mereka telah diremehkan. Oh Han-soo kemudian menelpon Seo Do-yoon untuk menemaninya berlari malam. Kini Oh Han-soo mulai ragu dengan Seo Do-yoon karena perkataan Park Mi-ran.
Dia ingin memastikan apakah orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang sama yang membunuh Ju-hyuk. Oh Wan-soo juga meminta Seo Do-yoon untuk memberikan buku besar tersebut karena dia takut jika Seo Do-yoon melaporkannya ke kejaksaan. Namun Seo Do-yoon memastikan bahwa dia tidak akan melakukan hal tersebut. Karena kesal, akhirnya Oh Wan-soo pun pergi meninggalkan Seo Do-yoon. Dan Seo Do-yoon berusaha untuk menahannya serta memberitahu karena buku itu Hwa In Group tidak bisa memecatnya, serta dia dan juga Oh Wan-soo bisa menemukan pelaku sebenarnya. Tetapi Oh Wan-soo khawatir bahwa Seo Do-yoon bisa saja dibunuh. Ibu Jang Tae-ra menelponnya dan meminta Jang Tae-ra untuk membocorkan tentang penggelapan dana yang terjadi di Yayasan Now. Kemudian keesokan harinya berita itu pun ramai di media. Han Sang-il melihat pemberitaan tersebut dan merasa kesal. Park Mi-ran juga terlihat sangat panik. Han Sang-il pun akan mengatasi masalah tersebut dan membungkam semua media. Sementara Sekretaris Yeon juga memberitahu Oh Wan-soo tentang kabar tersebut. Park Mi-ran kemudian mengadakan rapat dan meminta saran bagaimana jika dia menyingkirkan Oh Yeon-soo. Tetapi Han Sang-il memberikan saran bahwa mereka tidak perlu menyingkirkan Oh Yeon-soo dari Hwa In Group. Nah, sementara itu Jang Tae-ra terlihat panik dan pergi ke rumah ibunya. Dia gelisah jika Hwa In Group menemukan bahwa dirinya lah yang membocorkan semua itu ke media. Sampai saat ini Oh Yeon-soo masih dalam penahanan. Han Sang-il mengunjunginya dan memintanya untuk memberikan bukti suap yang dilakukan kepada Komisaris Bea Cukai. Tetapi dia akan memberikannya setelah bebas. Tetapi Oh Yeon-soo juga memperingatkan apakah Park Mi-ran tahu bahwa semua ini adalah perbuatan Kim Yong-min. Namun Han Sang-il terus menuduh Seo Do-yoon. Nah, Han Sang-il kini mempunyai rencana lain. Dia memberitahu Park Mi-ran untuk membuat Oh Wan-soo segera mundur dari Yayasan Now. Dia juga ingin membuat isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Oh Wan-soo. Dengan alasan untuk membungkam wartawan, Park Mi-ran meminta Oh Wan-soo untuk melakukan pemotretan dengan suaminya di Busan. Tetapi dia meminta Oh Wan-soo untuk berangkat terlebih dahulu. Han Sang-il akan melakukan pertemuan dengan seseorang. Dia teringat bahwa Kim Do-woo sebelumnya telah membuat surat wasiat yang dia tulis di New York. Dan tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang isi wasiat itu. Dan isi surat wasiat tersebut akan diumumkan ketika umur Kim Do-woo mencapai 70 tahun. Nah, Han Sang-il terlihat bertemu dengan seorang wanita. Ternyata dia adalah seorang pengacara yang menyimpan surat wasiat milik Kim Do-woo. Han Sang-il memintanya untuk membocorkan isi surat wasiat itu. Namun wanita itu menolaknya dan tidak akan memberitahunya. Dia hanya mengingatkan bahwa akan ada uang besar yang menuju ke Yayasan Now. Sementara itu, Jiyeon memberitahu Yong-min bahwa ayahnya setuju untuk melakukan investasi. Tetapi dia ingin meminta sesuatu yang besar dari Hwa In Group. Kemudian Yong-min mendapat telepon dari Han Sang-il untuk segera menemuinya karena hidupnya sedang dipertaruhkan. Nah, akhirnya Oh Wan-soo dan juga Seo Do-yoon pergi menuju Busan. Mereka menikmati perjalanan tersebut. Di tengah jalan, Seo Do-yoon sengaja berhenti dan meminta Oh Wan-soo untuk turun dan juga menikmati udara laut. Oh Wan-soo kemudian terlihat sedih karena dia mengingat ibunya. Nah, tiba-tiba syal milik Oh Wan-soo terbang dan Seo Do-yoon menangkapnya. Hal itu pun membuat Oh Wan-soo senang dan juga tertawa. Seo Do-yoon memakaikan kembali syal tersebut. Dan Oh Wan-soo pun memeluk Seo Do-yoon dengan erat. Namun ternyata Lee Jin mengikutinya secara diam-diam dan mengambil foto mereka. Han Sang-il juga memintanya untuk membunuh Oh Wan-soo dan tidak boleh gagal kali ini. Dan Oh Wan-soo akhirnya tiba di penginapan. Dia ditemani oleh Seo Do-yoon. Sementara itu Kim Yong-guk dan juga Han Sang-il masih sibuk dengan rapat tentang rekening pinjaman. Saat malam tiba, Oh Wan-soo masih mengkhawatirkan kabar terbaru dari kakaknya. Ternyata Lee Jin adalah Mr. L. Dia juga mengikuti Oh Wan-soo hingga ke villa serta memfotonya. Seo Do-yoon juga tidak sengaja menumpahkan gelas milik Oh Wan-soo.
Tetapi Owansu terlihat senang karena hal itu. Lee Jin diam-diam juga berusaha untuk masuk ke dalam villa. Sementara itu, Seo Do-yun berjaga dan memastikan Owansu tidur di kamarnya. Namun saat Seo Do-yun berbalik, Owansu tiba-tiba memeluknya dan juga menahannya. Tentu saja ini adalah momen yang membahagiakan bagi mereka berdua. Tetapi akhirnya Seo Do-yun pun memeluk Owansu dan memintanya untuk segera tidur. Dia kemudian pergi meninggalkan Owansu. Saat berjaga di luar, Seo Do-yun menemukan sesuatu yang aneh. Ternyata itu adalah seekor kucing. Nah, Lee Jin berhasil masuk ke dalam villa. Dia melihat Owansu yang saat itu keluar dari kamar mandi. Kemudian mereka berpapasan dan Lee Jin mengacungkan pisaunya ke arah Owansu. Seo Do-yun melihat hal tersebut dan langsung masuk ke dalam villa. Dan saat Owansu tidak berdaya melawan Lee Jin, tiba-tiba Seo Do-yun datang dan juga menyelamatkannya. Hingga akhirnya Seo Do-yun dan juga Lee Jin pun bertarung dengan sangat hebat. Karena menyadari dirinya dalam bahaya, Owansu kemudian melarikan diri. Seo Do-yun juga akhirnya tertusuk oleh pisau milik Lee Jin. Hal itu pun membuatnya tidak berdaya untuk melawannya. Dia akhirnya terjatuh. Lee Jin kemudian menemukan Owansu yang berlari menuju dermaga. Seo Do-yun berusaha bangun dan mengejar Lee Jin, tetapi Lee Jin berhasil menemukan Owansu. Sementara itu, Han Sang-il meminta Kim Yong-min untuk menerima Yayasan Now tanpa protes karena Kim Do meninggalkan banyak uang di yayasan tersebut. Owansu bersembunyi di dalam kapal. Lee Jin masih mencarinya di sekitar kapal tersebut. Tetapi ketika Owansu berusaha untuk kabur, ternyata dia melihat Lee Jin dari atap kapal. Mereka saling memandang dan akhirnya Lee Jin memukul Owansu hingga pingsan. Namun Seo Do-yun datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Owansu.